Kejaksaan Agung mempersilahkan kurator PT Sritek untuk mengajukan gugatan atas penyitaan 72 kendaraan terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritek. Sritek mengajukan gugatan atas penyitaan. Dan pemirsa, Kejaksaan Agung menegaskan agar gugatan yang akan diajukan ini harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Surgar, menyatakan penyitaan puluhan unit kendaraan dari PT Sritek didasari dengan peraturan yang sudah berlaku. Penyitaan bisa dilakukan untuk memastikan barang bukti terkait dengan perkara ini bisa tersimpan dengan baik. Kejaksaan Agung bahkan menyatakan ada masalah keperdataan yang bersinggungan dengan kasus korupsi di PT Sritek. Namun penyitaan atas 72 unit kendaraan ini didasari proses hukum tindak pidana korupsi yang tengah diusut. Pemirsa, seperti diketahui sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi PT Sritek, yakni Komisaris Utama PT Sritek Rejeki Isman Tbk atau Sritek Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa, dan pimpinan Divisi Komersial dan Koperasi Bank BJB Diki Syahbandinata. Penyidik menemukan adanya perlawanan hukum atas proses piutang di PT Sritek dengan kerugian negara ditaksir mencapai 692,9 miliar rupiah dari total hutang 3,5 triliun rupiah. Waktu itu saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP, ya, bahwa penyidik kan bisa melakukan upaya-upaya penyitaan, ya, bahkan penggeledahan misalnya terhadap berbagai barang bukti, ya, barang bukti. Nah, bahwa barang bukti itu bisa diduga sebagai alat kejahatan, barang bukti bisa diduga sebagai hasil kejahatan, atau barang bukti itu karena memang berada dalam penguasaan pihak atau seseorang sehingga harus dilakukan penyitaan terhadap itu. Bahwa ada pihak yang mengklaim misalnya ini sedang masuk dalam proses hukum yang lain, katakanlah hukum keperdataan atau kepemilikan, ya silakan saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.